Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Naim Chandra Kasih. Saya dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus karbon dan oksigen. Apa itu karbon dan oksigen? Ternyata karbon dan oksigen adalah gas yang sangat erat kaitannya dengan hidup kita. Karbon yang berada di alam tidaklah diam, namun terus mengalami siklus yang menyebabkan karbon mengalami pertukaran satu reservoir dengan reservoir lainnya. Reservoir merupakan tempat karbon terakumulasi dengan membentuk stok karbon dan menetap selama kurun waktu tertentu. Terdapat 4 reservoir yang ada di bumi, yaitu 1. Atmosfer, kedua hidrosfer, yang ketiga biosfer, yang keempat litosfer. Pun demikian, reservoir atmosfer dan hidrosfer merupakan reservoir utama dalam sistem siklus karbon yang juga melibatkan fitoplankton. Sederhana dapat dilihat dalam dua bentuk stok karbon dengan aliran karbon. Stok karbon menggambarkan jumlah massa karbon yang tersimpan di dalam reservoir, sedangkan aliran karbon menunjukkan jumlah karbon yang masuk dan keluar melalui reservoir. Oksigen adalah salah satu siklus biokimia di mana proses ini membentuk siklus yang melibatkan biosfer atau lingkungan hidup, litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Siklus ini menggambarkan proses pertukaran dari oksigen dalam bentuk gas O2 yang terdapat di atmosfer dan oksigen yang terikat secara kimia dalam CO2, H2O, dan dari bahan-bahan organik lainnya. Terdapat beberapa komponen yang berperan dalam siklus oksigen, di antaranya pada tanaman. Tanaman dapat menggunakan bantuan sinar matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, pada oksigen dalam air, di mana oksigen terlarut, ini berguna untuk mendukung kehidupan akuatik di dalamnya adalah pada organisme. Organisme menggunakan oksigen dalam berbagai bentuk. Mereka berperan dalam siklus, dimulai dengan karbon dioksida atmosfer, kemudian tanaman menerima dan menggabungkan dengan air, setelah itu dibuat molekul gula dan oksigen. Melalui proses metabolisme organisme seperti hewan atau manusia, molekul gula dan udara digunakan dan terurai kemudian menjadi karbon dioksida kembali. Ini adalah gambar siklus karbon dan oksigen. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.